Jadi di Pasar Malam Jiung, Jakarta. Sejumlah pedagang dan pembeli berjualan tanpa menghiraukan pembatasan jarak fisik. Sebuah video kerumunan warga di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat saat PSBB viral di media sosial. Selain berkerumun, para pedagang dan pembeli juga tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan untuk memantau langsung kondisi terkini di Pasar Malam Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kita ikuti laporan langsung dari rekan kami, Ayu Jelita yang berada di sana. Ayu Jelita, silakan. Baik, terima kasih April dan juga Anissa. Setelah sempat viral di media sosial terkait video kerumunan warga yang melakukan aktivitas jual beli di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, beginilah kondisi terkini di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada saat hari ini. Dapat Anda lihat di belakang saya bahwa para pedagang di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat ini sudah terlihat beraktivitas kembali, yaitu dengan berjualan yang dilakukan sejak tanggal 15 Mei 2020 atau tepatnya yaitu 2 hari lalu. Dan memang kawasan Pasar Jiung ini merupakan salah satu kawasan yang padat penduduk yang terletak di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang berhadapan langsung dengan Kali Sentiong yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan menurut pantauan kami sejak sore hari tadi juga terlihat tak sedikit baik dari pedagang ataupun warga sekitar yang tidak mematuhi protokol peraturan pembatasan sosial berskala besar dengan tidak mematuhi jaga jarak ataupun penggunaan masker, dan juga tak sedikit warga ataupun pengendara roda 2 yang masih berboncengan yang melintasi ruas Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ini. Dan sementara itu untuk pengawasan di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat ini juga sejak sore hari tadi kami juga melihat adanya Satuan Polisi Pamung Praja yang ditugaskan berjaga di sepanjang Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan dapat kami laporkan juga bahwa kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat sejak sore hari tadi hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. April dan juga Anissa. Oke. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat arus keluar masuk warga dari dan menuju ibu kota demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Setiap warga yang ingin keluar dan masuk Jakarta harus mengurus surat izin keluar masuk atau SIKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat arus keluar masuk warga dari dan menuju ibu kota guna mencegah penyebaran virus corona. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang baru ditandatangani Gubernur DKI Anies Baswedan Kamis lalu. Berdasarkan pergub ini, warga yang ingin keluar masuk Jakarta wajib mengurus surat izin keluar masuk atau SIKM dengan sejumlah syarat. Syarat untuk warga domisili Jakarta yang ingin pergi ke wilayah Jabodetabek diantaranya mengantongi surat pengantar dari RT dan RW, surat pernyataan sehat, surat keterangan bekerja, surat keterangan perjalanan dinas, melampirkan pas foto berwarna dan mengunggah data KTP elektronik Jabodetabek. Sementara untuk warga domisili non-Jabodetabek yang ingin masuk ke Jakarta, diantaranya memiliki surat pengantar dari RT dan RW, surat pernyataan sehat, surat keterangan bekerja, surat jaminan dari keluarga atau tempat kerja, rujukan rumah sakit, melampirkan pas foto berwarna, dan mengunggah data KTP elektronik Jabodetabek. Adapun untuk warga domisili Jakarta tujuan luar Jabodetabek harus mempunyai surat izin keluar perjalanan 1 kali atau surat izin perjalanan berulang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga kembali menekankan hanya 11 sektor usaha yang diperbolehkan beraktivitas selama pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan,
logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Maka di Hari Raya Idul Fitri nanti, Pemprov DKI melarang warga melakukan mudik lokal di kawasan Jabodetabek. Warga diimbau melaksanakan mudik virtual, yakni bersilaturahmi dengan keluarga melalui perangkat elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait aturan mudik bagi warga Jakarta sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, sejauh ini apakah warga yang berKTP elektronik khususnya Jabodetabek ini boleh bergerak di sekitar Jabodetabek atau keluar masuk kota Jakarta? Apakah diperbolehkan? Ya, bagi warga Jakarta dan warga yang tinggal di Bodetabek, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi itu boleh keluar masuk. Dia tidak perlu mengurus surat izin keluar masuk, begitu ya. Jadi itu kan daerah penyangga dan memang orang yang bekerja di Jakarta itu banyak tinggal di Bogor, di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga kami menyebutnya ya Jakarta Jabodetabek lah begitu. Namun demikian, kalau warga di Jakarta tadi atau yang di sekitar Jakarta Jabodetabek ingin keluar dari Jakarta, yang di Jakarta tadi keluar, katakanlah ke Cirebon yang dekat atau ke Madura yang lebih jauh, apalagi Kalimantan, dia harus mengurus surat izin keluar masuk gitu. Dengan cara tadi yang seperti sudah sampaikan, menyiapkan mengurus surat pengantar RT RW, surat pernyataan sehat, surat keterangan bekerja, surat keterangan perjalanan dinas, paspor berwarna, dan juga KTP. Kemudian nanti dia harus memasukin ke coronajakarta.go.id. Nah, dengan demikian nanti kita akan mengeluarkan surat seperti ini. Ini suratnya nanti dalam PTSP akan mengeluarkan surat seperti ini, ada fotonya, ada QR code-nya gitu. Nanti kalau di-scan, dia ketahuan surat ini palsu atau asli gitu. Jadi bagi semua warga yang ingin keluar, itu bukan semua warga ya. Jadi semua warga yang ada di Jakarta yang ingin keluar, yang 11 dikecualikan. Siapa yang bisa mengurus? Jadi bukan semua warga Jakarta bisa mengurus, tapi warga yang bisa mengurus siapa yang 11 sektor yang sudah sering disebutkan. Ya. Mulai dari sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, kebutuhan sehari-hari. Itulah yang bisa keluar masuk, yang harus mengurus surat izin keluar masuk. Kemudian siapa lagi yang bisa mengurus? Nah, pengecualian bagi siapa? Bagi pimpinan lembaga tinggi, kos perwakilan negara asing, TNI, polisi, petugas jalan tol, kendaraan angkutan barang, mobil jenazah, mobil ambulan, pemadam kebakaran, pengemudi angkutan obat-obatan dan makanan. Inilah yang memiliki diperbolehkan gitu keluar masuk dari Jabodetabek begitu. Baik, Pak Riza, jadi warga Jabodetabek yang beraktivitas secara commute dari wilayah Jabodetabek ini tidak perlu menunjukkan surat tugas lagi. Mereka yang bertugas di 11 sektor itu atau nggak usah. Jadi kalau saya tinggal di Bogor masuk Jakarta nggak perlu. Saya dari Jakarta ke Bogor nggak perlu begitu loh. Saya ke Tangerang, saya ke Bekasi nggak perlu. Orang yang dari Bekasi ke Jakarta tidak perlu. Tapi kalau saya tinggal di Jakarta, keluar dari Jakarta Bodetabek, artinya tadi saya sebutkan ke Tegal, ke Cirebon, ke Madura, atau ke Bandung saja, begitu, itu saya kalau masuk dalam 11 sektor, saya harus mengurus. Tapi kalau saya bukan dari bagian dari 11 sektor tadi, atau bukan pimpinan lembaga, bukan TNI, bukan Polri, bukan petugas ambulan, ya tidak boleh ngurus. Singkatnya, tidak bisa orang keluar daripada Jakarta gitu loh. Baik. Jadi kalau mau mudik, saya ingin kangen sama orang tua di kampung, saya mau ketemu nenek, kakek, mau ketemu kerabat, atau saya ada urusan di Jawa, begitu ada urusan di Sumatera, nggak bisa saya keluar. Gitu loh. Kalau begitu tidak bisa keluar Jakarta begitu ya Pak Riza ya? Iya, tidak bisa keluar Kalau Jakarta. Imbauan larangan mudik lokal di dalam Jabodetabek seperti apa Pak? Yang dimaksud mudik lokal yang dimaksud Pak Anies itu maksudnya
tadi yang saya ke Cirebon itu nggak boleh. Pak Gubernur menyampaikannya sudah, sekarang saatnya mudik virtual gitu loh. Ya kan kelihatan juga, ya kan cantiknya, gantengnya kan kelihatan gitu loh. Jadi silaturahminya ketemu sama nenek kakek melalui virtual, melalui vidcon seperti ini, melalui Zoom meeting. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi substansi daripada silaturahmi itu sendiri. Memang kita tidak berjabat tanganan, tidak berpelukan, apalagi sekarang suasananya COVID-19, memang tidak boleh berjabat tangan, tidak berpelukan. Justru karena kecintaan dan kesayangan kita pada keluarga di kampung, justru tidak ketemu. Dan dimohon juga ada satu kejadian yang penting, rupanya yang di Jakarta ini yang ingin ke kampung karena merasa nanti di sana keluarga kecewa. Nah untuk itu kami menghimbau saudara-saudara, orang tua, nenek kakek dan kerabat di luar kota juga kalau bisa menghubungi kami yang di Jakarta, mengingatkan, cucu nggak usah ke kampung, nggak usah mudik ya, silakan tinggal di Jakarta ya kan, bekerja di Jakarta, beribadah di Jakarta, sekolah di Jakarta, tidak usah mudik dulu gitu. Nah ternyata himbauan saran dari keluarga di kampung bagi warga yang di Jakarta itu ternyata memberikan motivasi tersendiri, ternyata menguatkan itu sendiri. Jadi banyak kejadian setelah kami cek, ternyata saran, himbauan, dan permintaan saudara-saudara kita yang di luar Jakarta, yang di kampung justru meminta untuk tidak kembali ke kampung, itu jauh lebih efektif daripada kesadaran kita yang ada di Jakarta yang ingin pulang kampung. Jadi harus saling mengingatkan, kita yang di Jakarta menyadari betapa pentingnya tinggal di Jakarta, tidak pulang kampung dalam rangka menjaga kesehatan keluarga di kampung. Begitu yang di kampung juga memahami dan menyadari betapa pentingnya keluarga kerabat kita yang ada di Jakarta tidak perlu datang ke kampung. Nah kalau ini sudah dipahami bersama antara kita yang ada di Jakarta dan saudara kita yang ada di kampung, saya kira dengan segera Jakarta akan menjadi kota pertama yang kita harapkan bisa mengakhiri pandemik atau COVID-19 ini. Baik. Berarti kalau sesama warga berKTP Jabodetabek tidak boleh bersilaturahmi ya Pak, misalnya ke tetangga begitu? Bukan, jadi yang dimaksud tadi kan yang keluar tadi, ya kan, keluar Jakarta. Kalau bersilaturahmi, ya memang kan sekarang kalau kita bersilaturahmi ya sudah lewat virtual saja. Kalau dulu kan kita tetangga keliling. Setelah sholat id, salaman di lapangan atau di masjid, kemudian ke rumah orang tua, ke rumah tetangga, dan sekarang tidak perlu dilakukan lagi, jadi nggak ada lagi silaturahmi. Ya kan? Jangankan ke pimpinan, ke pejabat, begitu seperti biasa, ke saudara juga tidak perlu. Begitu. Kalau memang dirasa sangat perlu, ya lakukan melalui virtual, jadi tidak ada lagi mudik lokal atau mudik konvensional lainnya. Baik. Jadi diimbau tidak pergi atau tidak perlu bersilaturahmi lebaran ke rumah-rumah tetangga ya ataupun saudara secara ya, virtual saja ya Pak ya. Ya. Kalau mengirim kue ke tetangga, ketupat tetangga boleh ya, tapi nggak usah datang begitu. Sekarang itu lebih baik. Sekarang silaturahminya dengan saling mengirim lah, sekalipun cuma semangkok ya kan, sepiring, itu budaya yang baik. Budaya Betawi itu adalah budaya hantaran. Nah, mungkin kesempatan ini jadi momentum kita dalam rangka berlebaran silaturahmi dengan cara saling mengirim makanan, saling mengirim kue sesama tetangga. Nggak usah sebaskom, sepiring, setengah piring, atau sepotong kue juga baik sebagai bentuk tali silaturahmi.